Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini di pagi, siang, ataupun sore hari. Baik teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa, saya persilahkan. Udah selesai, baik anak-anak, kita akan kembali mengulas tentang gerak parabola. Itu di bagian kedua. Setelah kita pekan yang lalu belajar mengenai gerak parabola yang geraknya seperti ini, ya, yang seperti A ini, dari sini ke sini ada benda dilempar sini. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Setelah kemarin besaran-besaran yang ada di dalamnya sudah saya jelaskan, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana gerak parabola yang apabila kejadiannya itu ada sebuah benda yang didorong dari sebuah ketinggian. Nah, didorongnya itu berarti dia menggunakan kecepatan di hanya sumbu horizontalnya saja. Baik, langsung saja. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Lihat gambar di sini. Pertama, ada sebuah benda kemudian didorong dengan sebuah gaya F seperti itu. Nah, ketika sebuah benda didorong, maka dia akan mempunyai kecepatan awal. Nah, kecepatan awal di gerak parabola ada sumbu X dan sumbu Y ya, oke. Nah, kecepatan di sumbu Y-nya berapa? Karena mendorongnya itu ke arah horizontal, maka di sini dia tidak ada kecepatan awal. V0Y-nya di sini sama dengan 0. Untuk V0X berapa? Untuk V0X, karena V0X berarti sudah V0X di sini hanya ada V0X-nya saja. Karena dia tidak membentuk sudut, ya sudah, berarti di sini hanya V0X, tapi di sini V0Y-nya itu 0. Nah, kemudian untuk mencari sebuah koordinat. Oke, baik. Untuk mencari sebuah koordinat di sumbu X, maka kita mempunyai rumus X sama dengan V0X dikali T. Entah itu pada saat T pertama, T kedua, ataupun pada saat koordinatnya itu di bawah sini. Kita menggunakan X sama dengan V0X. Nah, untuk mencari ketinggian di sini, maka H sama dengan H ini ya, atau Y itu sama dengan V0Y dikali T plus GT kuadrat. Karena V0Y-nya itu 0, maka di sini 0 plus setengah GT kuadrat. Artinya bahwa untuk mencari ketinggian pada saat H berarti di sini setengah GT kuadrat. Ini. Oke. Untuk mencari koordinat X dan Y. XY atau XH ya. Nah, kembali setelah itu berarti kemudian ketika kita akan mencari kecepatan di titik ini, contohnya di titik sini. Jadi di sini ada Vx dan juga di sini ada Vy. Untuk mencari kecepatan di sini berarti pertama kita menguraikan terlebih dahulu untuk mencari kecepatannya. Contoh di titik ini berarti kecepatan pada saat lereng itu menyentuh ini ya, menyentuh lantai atau benda itu menyentuh lantai. Berarti pertama kita uraikan dulu Vx. Kita cari Vx-nya, berarti Vx itu sama dengan V0x ya. Nah, Vx itu sama dengan V0x. Seperti itu. Vy-nya gimana? Vy-nya itu berarti 0 dikali GT. Kenapa 0? Karena di sini harusnya V0Y ya plus GT. Karena V0Y-nya itu 0, maka di sini Vy-nya itu sama dengan 0 plus GT. Maka Vy sama dengan GT. Nah, setelah itu maka V-nya itu kita dapatkan Vx kuadrat
tambah VY kuadrat diakarkan ya. Nah, seperti itu. Itu untuk mencari kecepatan yang di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk posisi sebuah benda ketika dia didorong. Itu didorong ya, bukan dilempar. Kalau dilempar beda lagi ceritanya. Nah, di selanjutnya. Nah, kalau untuk dilempar di sini berarti si benda itu punya kecepatan di awalnya itu di VY dan V0Y. Oke, baik. Kecepatan awal V0x-nya dulu. V0x-nya berarti apa? Karena dia membentuk sudut. Maka di sini V0 cos alfa. Oke. Kemudian di sini V0 Y-nya itu berarti V0 sin alfa. Oke, ini untuk kecepatan awal benda. Kecepatan awal. Kemudian untuk mencari Hmax. Ini punya Hmax dong. Ya, dari sini ke sini berarti Hmax-nya kita ini di titik ini. Nah, Hmax sama dengan H0, tinggal ditambah 0, selebihnya sama seperti yang kemarin itu V0 Y kuadrat per 2G. Kalian bisa jabarkan lagi V0 Y kuadrat berarti V0 kuadrat sin kuadrat atau sama dengan gini deh. Jadi V0 Y-nya itu berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Itu per 2G. Nah, itu. Kemudian untuk mencari koordinat bagaimana, Pak? Untuk mencari koordinat, maka untuk mencari koordinat di X berarti V0X dikali T. Untuk mencari koordinat di Y atau H, ya, boleh Y atau H, maka sama dengan ditambah H0 ya. Tambah H0, mana H0? H0 itu ini ya, jarak dari sini ke sini. H0 berarti plus VOY dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, seperti itu. Kita ke contoh soal agar kita lebih mudah memahami. Baik, sebuah kelereng berada di atas sebuah meja, didorong dengan laju sebesar 2 meter per sekon. Ketinggian meja dari lantai adalah 45 cm. Tentukanlah jarak mendatar yang ditempuh oleh kelereng. Baik, ini ada sebuah kelereng ya. Nah, gini kan. Nah, dia didorong ke arah horizontal berarti ininya set di sini. Dia akan gini kan. Nah, seperti itu jatuhnya. Di sini H-nya itu 45 cm. Oke, kita tulis dulu. Didorong dengan laju sebesar V0 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian H-nya itu berapa? Di sini 45 cm berarti 0,45. Baik. Untuk mencari tentukanlah jarak mendatar, berarti dari sini ke sini ya, jarak X-nya. Mendatar yang ditempuh kelereng dihitung dari kaki meja dari sini ke sini, benar ya? Berarti untuk mencari X, kita tahu bahwa X sama dengan apa? V0X dikali T. Oke, seperti itu ya. V0X dikali T. V0-nya sudah ada 2 meter. T-nya belum ada. Oke, berarti kita cari T dengan memanfaatkan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti setengah G-nya berapa? 10 ya. T kuadratnya berapa? T kuadrat kan yang kita cari, Pak. Oke, H-nya berapa? H-nya itu 0,45. Seperti itu ya. Berarti ini dibagi ini menjadi 5 ya. 5T kuadrat
0,45 seperti itu. Oke, kita ke atas ini. Berarti 0,45 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. Berarti 0,09 T kuadrat. Berarti T sama dengan akar 0,09. Berarti 0,03 sama dengan T. Artinya T sama dengan 0,03 sekon. Seperti itu. Oke, T-nya itu udah dapat 0,03 sekon. Berarti kita tinggal masukkan 2 dikali 0,03 sama dengan berapa? 0,06 apa meter seperti itu. Jadi jaraknya itu hanya 6 cm. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya, sebuah peluru meriam berada pada ketinggian 30 meter. Oke. Ini 30 meter ya. Sebuah peluru meriam di sini ya. Ditembakkan dengan kecepatan awal ini meriamnya. Gini ya, berarti gini. Set. Nah gitu. Dan kecepatan awal berarti V0-nya itu 60 meter per sekon. Sudut elevasinya itu tetanya itu berapa? 53 derajat. Oke, baik. T-nya itu berapa? 2 sekon. Oke. Yang kita cari apa? Ketinggian H ya. Oke. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui Vx-nya terlebih dulu. Vx berarti apa? Vx sama dengan V0 cos alfa. Oke. Berarti V0-nya berapa? V0-nya itu 60, cos alfa itu cos 53. Cos 53 berarti 3/5 ya. Nah, 3/5 itu berapa? Sama dengan 18. Pie sekarang 60 sin alfa berarti 60 dikali berapa? Dikali 4/5. Oke. Karena cos 53 sin 53 itu 4/5 atau 0,8. Berarti berapa? 60 6 dikali 4, oke, 24. Oke. Nah, berarti ini V0x-nya itu 18 dan V0y-nya itu 24. Buat apa sih? Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena yang kita cari adalah koordinat H, si peluru itu pada saat 2 detik itu sudah di mana sih? Oke, berarti kita cari ya dengan menggunakan rumus koordinat H. Berarti H sama dengan H0 plus VOY dikali T min setengah GT kuadrat. H0-nya berapa di sini? 30. Plus V0Y-nya itu 24 dikali T. T-nya itu berapa? T-nya itu di sini 2, Pak. Oke, baik. Min setengah kali 10. T kuadratnya berapa? Berarti 4. Oke. T kuadrat itu kan 2. T-nya itu 2. Dikuadratkan menjadi 2 kuadrat jadi 4. Oke, lanjut ya. Berarti 30 24 dikali 2 48 min setengah, langsung saja 10 dibagi 2 5 dikali 4. Oke. Lanjut, berarti ini 30 tambah 48 dikurang 20 seperti itu. Oke.
Berarti sama dengan gimana? Ini coret berarti berapa? 10 tambah 48. Berarti hasilnya 58. Berarti dia pada saat 2 sekon si meriam ini berada di ketinggian 58. Kira-kira di sinilah. Seperti itu 58. Oke. Mungkin itu saja hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan hubungi 08515679 Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.